Dua pemain Inter Milan, Stefan De Vrij dan Denzel Dumfries difavoritkan untuk menjadi starter dalam laga menghadapi Atletico Madrid. Menurut Sky Sport Italia, yang mengantisipasi susunan pemain Inter untuk leg kedua babak 16 besar UCL pada malam nanti. Pelatih Simone Inzaghi pada umumnya bertujuan untuk menurunkan susunan pemain terkuatnya. Laporan menjelaskan bahwa Inzaghi cenderung memilih dua pemain internasional Belanda sebagai starter. Stefan De Vrij akan melengkapi lini belakang Inter yang didukung oleh Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard. Kemudian di sayap kanan, Denzel Dumfries lebih difavoritkan untuk mengisi posisi tersebut setelah Darmian bermain 90 menit ketika menghadapi Bologna. Sementara itu, Yann Sommer akan tetap berada di bawah mistar gawang seperti biasa. Sedangkan untuk lini tengah, tanpa diragukan lagi akan diisi oleh trio gelandang kunci, yakni Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan. Kemudian yang terakhir, Federico Di Marco siap memulai laga di sayap kiri Inter, serta lini serang akan dipimpin oleh duet striker Lautaro dan Marcus Thuram. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menjanjikan bahwa timnya akan bermain proaktif saat menghadapi Atletico Madrid malam nanti. Inzaghi memberikan komentarnya tentang persiapan Inter dalam konferensi pers jelang pertandingan. Seperti diketahui, Inter saat ini memiliki modal bagus usai meraih kemenangan di leg pertama meskipun hanya dengan skor tipis 1-0. Oleh karena itu, Inzaghi tidak ingin timnya bermain bertahan di leg kedua dan mengharapkan Inter tampil seperti biasa. Atletico bisa mengubah diri mereka setiap bermain di kandang sendiri, ujar Simone Inzaghi seperti dilansir FC Internews. Mereka memiliki rekor terbaik untuk pertandingan kandang di La Liga, dan kita semua tahu tim seperti apa Atletico. Kami hanya memiliki keunggulan tipis, maka dari itu saya berjanji bahwa kami tidak akan memainkan permainan spekulatif berdasarkan apa yang kami lakukan di leg pertama. Kami akan tetap bermain proaktif dan menganggap laga ini dimulai dengan skor 0-0. Ketika ditanya apakah menurutnya tim Inter saat ini lahir setelah final UCL musim lalu, Inzaghi tidak memandangnya seperti itu. Saya tidak setuju tim ini lahir setelah Istanbul, lanjut mantan pelatih Lazio tersebut. Saya melihat perjalanan dari 3 tahun yang lalu dan apa yang kami lakukan di kompetisi piala. Saya mengingat kembali kami berada di grup yang sulit dan memainkan pertandingan luar biasa melawan Real Madrid dan Liverpool. Ini merupakan perjalanan 3 tahun, dan tim ini selalu lolos ke babak 16 besar, sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh di Inter dalam 10 tahun terakhir. Kemudian mengenai sisi taktis laga malam nanti, Inzaghi mengatakan bahwa Inter harus bisa mengatasi momen-momen sulit di lapangan. Musim ini kami tampil baik melawan tim-tim yang keluar untuk menyerang kami. Tetapi kami juga melakukannya dengan hebat melawan tim yang selalu menunggu kami. Saya tidak tahu bagaimana Atletico akan bermain, namun saya tahu mereka punya kualitas. Oleh sebab itu, kami harus bisa melakukannya dengan baik dalam mengelola momen-momen sulit. Tutup allenatore asal Italia tersebut. Inter Milan sangat memerlukan karakter dan kepribadian yang kuat untuk menghadapi atmosfer pertandingan melawan Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano. Menurut FC Internews, yang berpendapat bahwa Nerazzurri tampak lebih unggul dari Atletico, tetapi harus mampu bertahan dalam atmosfer stadion yang seperti neraka. Berdasarkan permainan kedua tim di leg pertama, maka Nerazzurri pastinya akan menganggap diri mereka sebagai favorit untuk lolos ke babak perempat final. Inter sejatinya mendominasi pertandingan meskipun hanya mampu menang tipis 1-0 berkat gol dari Marko Arnautovic. Terlebih lagi, performa kedua tim di liga masing-masing memberikan gambaran yang sangat berbeda. Inter sedang dalam performa dominan di puncak klasemen Serie A, sedangkan Atletico mendapati posisi mereka di 4 besar kini dalam bahaya. Namun atmosfer di stadion akan membuat segalanya tidak sesederhana itu bagi La Beniamata. Metropolitano akan memiliki atmosfer secara intens, sesuatu yang fenomenal yang dihadirkan oleh para penggemar Atletico. Pelatih Colchoneros Diego Simeone telah mendapatkan reputasi karena mampu membangkitkan respons penonton yang penuh semangat. Hal ini tentu sangat melelahkan selama 90 menit penuh, terutama ketika Atletico mendapatkan momentum. Maka dari itu, Inter harus bisa mengesampingkan atmosfer yang sangat mengintimidasi. Tidak ada keraguan bahwa Nerazzurri memiliki kualitas untuk memanfaatkan keunggulan mereka dan lolos ke perempat final. Namun ada ujian penting terhadap karakter dan kepribadian yang akan dihadapi Inter.
Mantan kiper Lazio, Luca Marchegiani menilai bahwa Inter tetap menjalani musim yang luar biasa meskipun jika tidak lolos ke perempat final UCL. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Marchegiani memberikan pemikirannya tentang perjalanan Inter hingga ke bulan Maret, dan terlebih menjelang jeda internasional. Seperti diketahui, Inter berada di jalur yang tepat untuk memenangkan gelar Serie A musim ini. Kecuali jika terjadi penurunan performa yang mengejutkan, maka yang tersisa hanyalah masalah waktu dan bukan apakah Inter akan mengamankan gelar. Selain itu, Nerazzurri telah menjuarai Supercoppa untuk musim ketiga secara beruntun meskipun harus tersingkir di Coppa Italia. Kemudian Inter juga berpotensi melangkah ke perempat final UCL musim ini setelah unggul 1-0 atas Atletico di leg pertama. Namun jika Atletico mampu membalikkan keadaan, maka Inter tidak akan berada di posisi yang salah. Menurut saya, Inter akan lolos ke babak perempat final, ujar Luca Marchegiani seperti dilansir FC Internews. Tetapi jika itu tidak terjadi, maka tolong jangan membuat kesalahan dengan mengabaikan musim ini. Terlebih lagi mereka menghadapi tim kuat yang sudah mengalahkan Real Madrid 2 kali di Liga. Inter tetap luar biasa dan musim ini mereka sangat brilian, tutup mantan kiper Lazio tersebut. Inter Milan dikabarkan siap bersaing dengan AC Milan dan Juventus untuk mendapatkan tanda tangan striker Bologna Joshua Zirkzee. Menurut jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg, yang melaporkan bahwa Nerazzurri juga sedang mengincar penyerang asal Belanda berusia 22 tahun tersebut. Seperti diketahui, Zirkzee telah menampilkan performa luar biasa di Bologna sehingga menarik minat dari sejumlah klub besar Eropa. Inter, Juventus serta Milan dan sejumlah tim papan atas Liga Premier Inggris telah mengincar Zirkzee. Sang striker saat ini memiliki klausul pelepasan seharga 40 juta euro yang hanya berlaku untuk Bayern Munchen. Bologna dan The Bavarian telah menyepakati klausul pelepasan tersebut pada Agustus 2022, yang membuat Munchen mendapatkan kemudahan jika ingin memulangkan Zirkzee. Namun kecil kemungkinannya dia akan kembali ke Munchen dikarenakan raksasa Jerman tersebut memiliki prioritas lain. Zirkzee memainkan peran penting bagi kesuksesan Bologna menembus posisi 4 besar klasemen Serie A pada musim ini. Zirkzee adalah tipe penyerang serba bisa yang juga kuat secara fisik, dengan telah mencetak 11 gol dan 6 assist dari 30 pertandingan di semua kompetisi. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano akan berada di Madrid hari ini untuk putaran baru pembicaraan perpanjangan kontrak sang kapten bersama klub. Menurut FC Internews, yang mencatat bahwa pertemuan tersebut akan berfokus pada penyelesaian bonus dalam kontrak baru kapten Nerazzurri tersebut. El Toro saat ini belum menandatangani perpanjangan kontrak bersama Inter dikarenakan tawaran klub yang belum cukup tinggi. Laporan menjelaskan bahwa masih ada jarak sekitar 2 juta euro antara Inter dan sang pemain. Namun kesenjangan ini dapat dijembatani dengan penambahan bonus dalam kesepakatan prospektif dibandingkan dengan jumlah penawaran dasar yang lebih tinggi. Inter siap menawarkan El Toro kontrak senilai sekitar 8 juta euro bersih per musim yang belum termasuk bonus. Dan yang lebih penting lagi, kesepakatan ini bisa mencapai lebih dari 10 juta euro dengan menyertakan semua bonus. Maka dari itu, penambahan bonus tersebut tampak menjadi hal krusial yang harus dirampungkan oleh Inter dan sang agen. Kedua pihak akan memiliki kesempatan untuk kembali bernegosiasi saat Inter bertandang ke Madrid dalam laga menghadapi Atletico di UCL. Nerazzurri memang tidak terlalu terburu-buru dalam hal ini, namun mereka ingin segera menyelesaikan kesepakatan baru sang kapten untuk memagarinya dari minat klub-klub top Eropa. Bek sayap Inter Milan, Carlos Augusto dilaporkan bisa kembali tersedia saat menghadapi Napoli, sementara Marko Arnautovic menargetkan kembali ketika melawan Udinese. Seperti diketahui, Inter harus kehilangan kedua pemain tersebut dikarenakan mengalami cedera saat mengalahkan Bologna pada akhir pekan lalu. Pemeriksaan medis hari ini telah mengonfirmasi bahwa Augusto mengalami pemanjangan otot soleus di betis kanannya, sedangkan Arnautovic mengalami cedera hamstring di kaki kiri. Menurut Gazeta.it, yang mengungkapkan kemungkinan jadwal pemulihan kedua pemain tersebut. Yang jelas, Augusto dan Arnautovic dipastikan bakal absen untuk pertandingan leg kedua UCL menghadapi Atletico Madrid pada hari Kamis. Gazeta mencatat bahwa Augusto seharusnya bisa kembali ke lapangan lebih cepat dibandingkan dengan Arnautovic.
Pemain asal Brazil tersebut kemungkinan bisa kembali untuk pertandingan Inter berikutnya melawan Napoli pada hari Minggu. Kemudian mengenai Arnautovic, laporan memperkirakan bahwa sang striker akan absen selama hampir sebulan. Dengan demikian, Arnautovic kemungkinan besar tidak akan fit ketika melawan Empoli pada tanggal 1 April mendatang. Namun mantan striker Bologna tersebut bisa kembali tersedia pada laga berikutnya menghadapi Udinese. Jurnalis Italia, Fabio Caressa menilai bahwa Inter asuhan Simone Inzaghi memiliki gaya permainan yang sangat menyerang. Berbicara kepada Sky Sport Italia, sang jurnalis juga memuji Inzaghi sebagai sosok yang lebih modern sebagai pelatih. Di bawah Inzaghi, Inter adalah tim yang serba bisa dan mampu melakukan serangan balik serta bermain dengan penguasaan bola terbanyak. Tidak ada keraguan bahwa pendekatan yang disukai Inzaghi adalah bergerak cepat secara vertikal. Namun terkadang Inter juga bisa bersabar dalam menggerakkan bola ke depan. Dan terlebih lagi, seperti yang ditunjukkan oleh gol Jan Bisek ketika mengalahkan Bologna kemarin. Semua pemain mampu terlibat untuk melakukan serangan dalam permainan terbuka di laga tersebut. Inter bisa menyerang dengan cara seperti itu meski dalam pertandingan di mana mereka tidak mendominasi penguasaan bola. Bersama Lazio, kami terbiasa dengan gol yang datang dari bek sayap ke bek sayap, ungkap Caressa seperti dilansir FC Internews. Namun kali ini tujuannya adalah dari bek tengah ke bek tengah. Hal ini memungkinkan kami untuk memahami bagaimana Inzaghi jauh lebih modern daripada yang diperkirakan. Inzaghi membuat Inter mampu menyerang dengan 9 pemain dikarenakan striker tidak selalu hebat di depan gawang lawan. Sekarang Inter harus memikirkan pertandingan menghadapi Atletico Madrid dan harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang hebat, tutup jurnalis Sky Sport tersebut. Bek Inter Milan, Jan Bisek kini memiliki nilai pasar yang meningkat tajam setidaknya 3 kali lipat setelah penampilannya yang mengesankan. Menurut FC Internews, yang menyoroti bahwa Nerazzurri mengontrak Bisek di musim panas lalu dengan biaya sebesar 7 juta euro. Jumlah tersebut memang masih merupakan investasi yang cukup besar untuk pemain seperti Bisek, yang benar-benar baru bersinar di papan atas Liga Denmark. Namun jumlah tersebut masih jauh dari apa yang harus dibayar Inter untuk mendapatkan bek tengah yang lebih mapan. Jika dibandingkan dengan Benjamin Pavard, Inter mengeluarkan hampir 40 juta euro untuk mendatangkannya dari Bayern Munchen. Laporan mencatat, dalam 14 pertandingan pertama musim ini, Bisek tidak berbuat banyak untuk menunjukkan bahwa nilainya bisa meningkat. Pemain Jerman itu hanya bermain total 12 menit dalam 3 penampilan dari bangku cadangan. Akan tetapi di bulan Desember, krisis cedera di lini pertahanan Inter membuat pelatih Simone Inzaghi beralih ke Bisek. Sang pemain pun membuat serangkaian starter di Serie A pada akhir Desember. Meskipun usianya dan relatif kurangnya pengalaman di level atas, namun Bisek menunjukkan ketenangan yang nyata, selain kualitas fisik dan teknisnya sebagai seorang bek tengah. Pemain berusia 23 tahun itu langsung mencetak gol pertamanya untuk Inter saat mengalahkan Lecce pada bulan Desember. Serangkaian penampilan tersebut membuat klub-klub seperti Frosinone dan Torino tertarik untuk merekrut Bisek pada bulan Januari. Akan tetapi Inter berusaha mempertahankan sang pemain yang kini terbukti berada dalam jalur yang tepat di klub. Saat menghadapi Bologna, kualitas Bisek terlihat maksimal dengan momen paling menarik adalah gol pemain berusia 23 tahun tersebut. Namun yang tak kalah impresifnya adalah penampilan bertahannya yang membantu Inter meraih clean sheet. Dan sekarang, ada perasaan bahwa Bisek tidak akan hengkang dalam waktu dekat, setelah mendapatkan tempatnya dalam rotasi pertahanan Inter. Namun jika Nerazzurri ingin mendengarkan tawaran untuk sang pemain, maka tidak ada keraguan bahwa banderolnya akan mencapai 20 juta euro. Inter Milan hanya membutuhkan total 15 poin lagi untuk merebut gelar Serie A musim ini secara matematis. Menurut FC Internews, yang menyoroti bahwa Nerazzurri bisa saja meraih gelar Scudetto dalam derby melawan AC Milan. Inter telah memperbesar keunggulan di puncak klasemen menjadi 16 poin dengan 10 laga tersisa, di mana Rossoneri sekarang menjadi rival terdekat Inter. Nerazzurri saat ini mengoleksi 75 poin dan Milan 59 poin, yang artinya dengan 30 poin yang diperebutkan, maka poin terbanyak yang bisa dicapai Rossoneri untuk menyelesaikan musim ini adalah 89 poin. Oleh karena itu, dengan mengumpulkan 90 poin saja sudah cukup bagi Inter untuk mengunci gelar musim ini.
Namun pasukan Simone Inzaghi tentu saja tidak ingin melakukan hal yang paling minimal untuk meraih gelar juara. Nerazzurri tentunya ingin meraih Scudetto dengan kejam, dan meraih total poin serta margin kemenangan yang impresif. Secara teoritis, Inter berada dalam jangkauan untuk menyelesaikan musim dengan meraih 100 poin atau lebih, atau setidaknya mendekati angka tersebut. 4 pertandingan Inter berikutnya adalah melawan Napoli, Empoli, Udinese dan Cagliari. Menyapu bersih 4 pertandingan tersebut memang bukanlah hal yang mudah, namun itu tidak mustahil mengingat Inter telah meraih 13 kemenangan beruntun sejak awal tahun 2024. Dan jika Inter bisa meraih 12 poin tersebut, maka hal itu akan membawa mereka ke derby Milan dengan prospek yang menggiurkan. Nerazzurri dipastikan bisa merayakan bintang kedua di depan rival sekota mereka jika mampu memenangkan derby.